Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Komaulan Kriandari Paramita dengan NIM 21180111010. Saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan Basic Cardiology Examination atau pemeriksaan dasar jantung. Selamat malam Bapak, silakan duduk. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Wulan. Saya merupakan dokter yang bertugas di Puskesmas pada malam hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa, nggih? Pak Dewa. Oke, Pak Dewa. Pak Dewa umurnya berapa? Umurnya 25 tahun. Baik, Pak Dewa apakah sudah bekerja, nggih? Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu pekerjaannya sebagai apa? Dagang boneka. Oke. Untuk Pak Dewa tinggal di mana? Tinggal di Dalem Permai. Baik. Pak Dewa ada keluhan apa, nggih, sehingga datang ke Puskesmas pada malam hari ini? Keluhan itu saya mau mengecek jantung karena saya lihat riwayat keluarganya itu mengalami gagal jantung. Jadi saya mau periksa jantung. Oh gitu, berarti untuk melakukan pemeriksaan jantung, nggih. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan jantung atau cardiology examination, yang dimana pemeriksaan dasar jantung ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan pada jantung maupun pembuluh darah. Nah, untuk pemeriksaan nanti akan terdiri dari 5 pemeriksaan, yaitu inspeksi atau melihat bagian dinding dadanya Bapak, lalu melakukan palpasi atau penekanan pada dinding dadanya Bapak, lalu perkusi atau melakukan pengetukan dengan menggunakan tangan saya untuk mengetahui batas-batas jantungnya Bapak, lalu pemeriksaan auskultasi atau mendengar dari katup jantungnya Bapak dengan menggunakan stetoskop, lalu yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan tekanan pada vena jugularisnya Bapak di bagian lehernya Bapak. Nah, saat pemeriksaan nanti itu dimohonkan Bapak untuk melepaskan pakaian atasnya Bapak atau bajunya Bapak. Untuk Bapak, apakah bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan Nike? Bersedia. Ya, bersedia. Terima kasih ya Bapak. Maka dari itu silakan Bapak untuk menuju bed pasien dan juga membuka bajunya Bapak sembari saya melakukan aseptiknya. Siap. Silakan Bapak. Baik, terima kasih ya Bapak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat dari dinding dadanya Bapak dari sebelah kanan dan juga kaki kanannya Bapak. Yang mohon izin ya Bapak. Baik dokter, di sini untuk pemeriksaan dinding dadanya Pak Dewanya sudah saya selesai lakukan, yaitu dari sebelah kanan dan juga ke kanannya Pak Dewa, yang dimana untuk pemeriksaan dinding dadanya ini atau inspeksinya Nike untuk bentuk dadanya Pak Dewa normal atau simetris, sehingga tidak ada indikasi Pak Dewa ini mengalami barrel chest maupun pigeon chest. Lalu tidak ada kelainan pada dinding dadanya Pak Dewa seperti adanya lesi atau luka, lalu deformitas maupun massa. Lalu saya juga tidak melihat adanya pulsasi pada dinding dadanya Pak Dewa. Baik Bapak, dimohonkan Bapak untuk bernafas secara normal ya, dan juga tenang saja. Saya ingin memeriksa untuk frekuensi pernafasannya Bapak. Baik Pak Dewa, di sini untuk frekuensi pernafasannya Bapak itu adalah 15 kali per menit, yang dimana untuk normalnya itu adalah 14-20 kali per menit. Lalu untuk iramanya dari pernapasan Pak Dewa Nike juga reguler atau teratur. Lalu untuk kedalamannya ini normal dan tidak ada usaha dalam pernafasan, sehingga tidak ada indikasi Pak Dewa ini mengalami sesak nafas atau mengalami retraksi pada interkostalisnya dinding dadanya Pak Dewa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada apex cordisnya Bapak untuk mengetahui nampak atau tidaknya ictus cordisnya, nggih. Baik, dokter, di sini tidak terlihat dari ictus cordisnya, nggih, yang dimana ini berarti normal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan untuk mengetahui ada atau tidaknya pulsasi dari ictus cordisnya Bapak, nggih. Baik dokter, saya akan mulai dari angulus sternalisnya Pak Dewa, nggih.
Saya akan ke sebelah kiri atau mencari intercostalis 2, sinistral mid clavicularis. Ya, ini setelah iga 3. Sini intercostalis 4, intercostalis 5. Baik, sini sudah terasa ya pulsasi dari ictus cordisnya Pak Dewa. Mohon izin ya Bapak untuk saya memberikan tanda pada ictus cordisnya Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya akan baik dikarenakan di sini sudah teraba bagian pulsasi dari ictus cordisnya Pak Dewa, maka saya tidak perlu untuk menyuruh Pak Dewa dalam posisi duduk condong ke depan maupun berbaring ke sebelah kiri. Baik Pak Dewa, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara perkusi atau mengetuk bagian dinding dadanya Bapak untuk mengetahui batas-batas dari jantungnya Bapak. Nah, saya mulai untuk mengetahui dari batas jantung kanannya Bapak, yang dimana dokter di sini saya akan mulai dari angulus sternalis ke sebelah kanan untuk mencari intercostalis 2, dextra mid clavicularis. Jadi di sini saya akan melakukan pengetukan. Baik, di sini untuk batas paru dan juga hatinya dari Pak Dewa, maka saya akan naik 2 jari di atasnya sehingga dari sini, dan saya akan mulai dari linea axillaris media dari lateral ke medial. Baik, di sini sudah. Mohon izin ya Bapak untuk saya berikan tanda. Sini untuk batas kanan jantungnya Bapak nika di intercostalis 5 parasternalis di sebelah kanan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dokter untuk di batas jantung kiri bawah, tapi sebenarnya untuk batas kiri jantung bawahnya nika sudah bisa terlihat dari ictus cordisnya atau letak ictus cordis, tapi saya tetap akan melakukan pemeriksaan batas jantung kiri bawah dengan menggunakan perkusi. Saya akan mulai lagi ya dokter dari angulus sternalisnya Pak Dewa. Sini, terus intercostalis 2, mid clavicularis sinistra, lalu ke setelah 3 ke 5, intercostalis 3, intercostalis 4, intercostalis 5. Saya akan mulai melakukan perkusi juga dari linea axillaris media dari arah lateral ke medial. Baik, di sini untuk batas jantung kiri bawahnya Pak Dewa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk batas jantung kiri atasnya Pak Dewa, yaitu dari fossa supraclavicularis. Di sini dari intercostalis 1. Baik, di sini sudah ada perubahan bunyi ya dari intercostalis 1 dan juga intercostalis 2, sehingga di sini untuk batas jantung kiri atasnya Pak Dewa. Mohon izin ya Bapak untuk saya memberikan tanda. Baik, dimohonkan Bapak untuk mengepal tangan kirinya Bapak dan menaruh di bagian dadang ya untuk mengetahui apakah ukuran jantungnya normal di sini. Baik, di sini normal ya, yang dimana untuk titik-titiknya ini juga sesuai dengan kepalan tangannya Bapak. Silakan Bapak diteruskan lagi. Baik, di sini untuk pemeriksaan dari perkusi untuk mengetahui batas-batas jantungnya Pak Dewa Nika sudah selesai ya dokter. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau mendengar dari katup jantungnya Pak Dewa.
Baik Pak Dewa, saya mohon untuk menambahkan bantal agar dalam posisi tidurnya Pak Dewa Nika 30 derajat ya. Baik, silakan Bapak. Baik, apakah sudah nyaman Bapak tidurnya? Baik. Dimohonkan Bapak untuk nafas secara normal dan rileks saja ya Bapak. Mari saya melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan mulai dari pemeriksaan katup mitralnya Bapak yang terletak di ictuskopisnya dengan menggunakan corong pada stetoskop. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada katup pulmonalnya Bapak yang terletak pada ICS 2 parasternalis sebelah kiri dengan menggunakan membran pada stetoskop. Izin deh, dari parasternalis ke ICS 2. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa katup aortanya Bapak di CS2 parasternalis dextra. Parasternalis ke ICS2. Dengan menggunakan membran stetoskop nih Bapak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa katup tricuspidalisnya Bapak yang terletak pada ICS4 dan juga 5, sinistra dan juga dextra parasternalis. CS3, CS4. Baik Bapak, di sini untuk frekuensinya adalah 80 kali per menit. Yang dimana ini normal ya dokter, karena rentangan normal itu adalah 60-100 kali per menit. Lalu untuk irama ini kan reguler, lalu untuk BJ1 dan juga BJ2 nya normal. Lalu untuk intensitasnya juga normal dan tidak ada suara tambahan maupun suara pecah. Di Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis pada bagian lehernya Bapak, nggih. Baik. Oke dokter, di sini tidak terlihat adanya titik kolaps pada lehernya Pak Dewa. Maka dari itu, dikarenakan Bapak sudah tidur dalam posisi 30 derajat, silakan Bapak menghadap ke atas lalu menghadap ke kiri. Baik, silakan seperti ini. Baik dokter, saya akan mulai dari angulus mandibularisnya. Ini cekungan pada rahang bawah. Baik. Di sini sudah terlihat dari undulasi vena jugularisnya Pak Dewa. Selanjutnya saya akan melakukan bendungan pada vena jugularisnya untuk mengetahui titik kolaps dari Pak Dewa. Di sini saya akan mulai dari manubrium dari angulus sternalisnya Pak Dewa yang bagian tertinggi dari sternumnya. Baik, di sini untuk tingginya adalah 2 cm sehingga dari tekanan vena jugularisnya itu ditambah 5 yaitu 7 cm H2O. Baik, Pak Dewa, untuk pemeriksaan Nika sudah selesai ya. Dimohonkan Bapak untuk memakai pakaian kembali dan menuju ke meja kembali ya. Silakan Bapak. Baik,
Pak Dewo, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, Nika untuk bagian inspeksinya Bapak untuk bentuk dadanya Nika normal, ya, tidak ada indikasi Bapak mengalami barrel chest, funnel chest maupun pigeon chest. Lalu tidak ada kelainan dada seperti adanya deformitas, lesi maupun ada yang masal. Lalu juga saat inspeksi tadi tidak ada terlihatnya pulsasi. Lalu untuk frekuensi pernapasannya Bapak juga normal, 16 kali per menit, karena yang normal itu adalah 14-20 kali per menit. Lalu iramanya juga reguler, kedalamannya juga normal, dan tidak ada usaha berlebih saat Bapak bernafas, sehingga tidak ada indikasi Bapak mengalami retraksi pada sela iga, lalu mengalami sesak napas. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu untuk pemeriksaan palpasinya sudah terasa nih untuk pulsasi dari ictus cordisnya Bapak. Yang semulanya saat inspeksi tadi kan tidak terlihat pulsasinya. Nah, saat saya melakukan palpasi atau penekanan itu sudah terasa untuk pulsasinya. Lalu untuk perkusinya juga dari ukuran jantungnya Bapak ini kan normalnya karena setara dengan kepalan tangannya Bapak. Lalu untuk auskultasinya Nika juga tidak ada suara tambahan maupun suara pecah dalam katup jantungnya Bapak. Lalu untuk frekuensinya juga normal, itu 80 kali per menit. Lalu iramanya juga normal, biji 1, bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2-nya juga normal. Lalu intensitasnya juga normal. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan terakhir yaitu tekanan vena jugularisnya juga normal, yaitu 7 cm H2O, yang dimana ini normal karena tentangan normal itu adalah di bawah dari 8 cm H2O. Baik, maka itu untuk pemeriksaan jantung Bapak Nika normal. Semoga Bapak dan juga keluarga Bapak itu semuanya sehat dan juga memiliki jantungnya sehat ya Bapak. Baik, terima kasih kembali ya Bapak. Terima kasih.